Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Memang kita masih kurang seperti dokter, terutamanya dokter, perawat juga bidan, karena untuk masuk P3K ini kan juga ada kriteria-kriteria tertentu ya. Ini 2% dari dana desa. Nanti ada rumusnya yang dihitung lagi oleh mereka sehingga nanti desa ini nanti dia dapat sekian. Sari Berita, Bupati Nunukan Asmin Laura membuka kegiatan sosialisasi restoratif justice. Desa yang berhasil meningkatkan status menjadi desa mandiri mendapatkan insentif sebesar 2% dari alokasi dana desa. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Siang ini edisi Selasa tanggal 18 Juli 2023 bersama saya Tika, saya Syasha. Inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya. Informasi pertama, Bupati Nunukan Asmin Laura membuka kegiatan sosialisasi restoratif justice. Restoratif justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan kembali kepada keadaan semula. Bupati Nunukan Asmin Laura mengatakan secara sederhana, restoratif justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk mereformasi criminal justice system yang selama ini masih mengedepankan hukuman penjara. Lanjut ia sampaikan perkembangan sistem pemidanaan dewasa ini telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut. Restoratif justice menjadi alternatif penyelesaian kasus tindak pidana ringan untuk mewujudkan keadilan hukum yang memanusiakan manusia di hadapan hukum, menggunakan hati nurani sekaligus melawan stigma negatif yang tumbuh di masyarakat, yaitu hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di lain kesempatan, Kajari Nunukan Teguh Ananto mengatakan sosialisasi restoratif justice dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, bahwa di Kejaksaan Negeri dalam penegakan hukum ada penerapan restoratif justice. Penataan restoratif justice ini kan jadi seorang tersangka itu tidak perlu harus diadili sepanjang itu memenuhi syarat-syarat sehingga perkara ini bisa kami hentikan dan kami tutup penuntutannya. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat lebih memahami bahwa tidak semua itu dilakukan restoratif justice. Apalagi jangan sampai masyarakat memiliki pemikiran bahwa melakukan tindak pidana dapat diupayakan perdamaian oleh Kejaksaan Negeri. Delita Reri melaporkan. Informasi selanjutnya, pendengar, desa yang berhasil meningkatkan status menjadi desa mandiri mendapatkan insentif sebesar 2% dari alokasi dana desa. Upaya pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mendorong desa-desa di Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan status desa terus dilakukan melalui pembinaan dengan tetap mengacu pada pemanfaatan dana desa, seperti pembangunan infrastruktur di desa dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Nunukan Helmi Pusda Alikar mengatakan, desa yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi desa mandiri akan mendapatkan insentif sebesar 2% dari alokasi dana desa yang didapatkan setiap tahunnya. Ini 2% dari dana desa. Nanti ada rumusnya yang dihitung lagi oleh mereka sehingga nanti desa ini nanti dia dapat sekian. Dia include nanti masuk di dalam dana desa itu. Dana insentif tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan di desa serta kesejahteraan aparat desa. Menurut Helmi, insentif tersebut menjadi nilai plus bagi kepala desa dan perangkatnya yang dinilai mampu mengelola dana desa dengan baik, serta berkolaborasi dengan lintas sektor dalam menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat di desa.
baik dari sektor ekonomi, sosial maupun lingkungan. Jadi nanti kan aspek perencanaannya bisa untuk pembangunan, untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk sekarang ini kan kebijakan dana desa sudah bisa digunakan untuk operasional desa. Kalau dulu kan sebenarnya dari ADD. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, dari 232 desa, baru 18 desa di antaranya yang berstatus mandiri. Sementara lainnya 121 desa berkembang, 13 desa maju, dan 80 desa dengan status tertinggal. Salma Amin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan. Dinas Kesehatan Nunukan mengaku tenaga dokter masih kurang. Tenaga kesehatan honorer yang telah lama mengabdi di beberapa wilayah kecamatan telah diangkat sebagai tenaga P3K. Meski demikian, tenaga kesehatan dokter sampai saat ini masih kurang. PLT Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nunukan, Miskia, mengatakan 108 tenaga kesehatan yang sudah menjadi P3K diharapkan dapat bekerja sesuai dengan formasi seperti bidan, perawat, dan dokter. Apalagi ada yang ditempatkan di beberapa puskesmas perbatasan, pedalaman, seperti di Desa Bintar, Kecamatan Lumbis Ogong, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Longbawan, Kecamatan Krayan, bahkan ada di Rumah Sakit Pratama Sebuku dan Krayan. Memang kita masih kurang seperti dokter, terutamanya dokter, perawat, juga bidan, karena untuk masuk P3K ini kan juga ada kriteria tertentu ya, yang sudah honor minimal 2 tahun, punya STR. Untuk lulus P3K ada kriteria yang harus dimiliki dan diketahui oleh setiap tenaga kesehatan yang masih honor, seperti mengikuti uji kompetensi sesuai bidangnya. Terus kita juga bukan hanya berdasarkan itu, ada juga uji kompetensinya, itu kan, yang memang dia layak masuk gitu. Nah, kendalanya apa nih Bu? Kendalanya kalau terkait tenaga, terutama dokter, memang kurang yang mendaftar. Tenaga dokter kita yang sudah honor itu kurang memang di Kabupaten Nunukan. Dan kita memang untuk yang tenaga dokter yang ada, mereka itu tidak mau masuk di wilayah-wilayah terpencil. Nah, itu kendalanya kita. Sementara itu, Bupati Nunukan Asmin Lora meminta kepada tenaga kesehatan agar konsisten untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya, terutama yang bertugas di wilayah pedalaman. Harus tetap di tempat, jangan sampai di lain tempat, karena akan mengganggu jalannya produktivitas pekerjaan mereka. Delita Reri melaporkan. Pendengar, Majelis Indonesia MUI Kabupaten Nunukan memprogramkan konsultasi syariah Islam. Menyikapi persoalan terkait warisan di tengah masyarakat yang seringkali menjadi perdebatan, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Nunukan membuka layanan konsultasi syariat Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Nunukan Ustadz Harun Zain mengatakan, melalui layanan konsultasi syariah tersebut, masyarakat akan diberikan pemahaman tentang bagaimana sistem pembagian harta warisan menurut Islam, agar tidak menimbulkan masalah di antara keluarga. Akan coba untuk membuat semacam satu institusi ini sebagai alat untuk berkomunikasi dengan umat. Jadi kita akan buat untuk semacam bagaimana umat ini menyampaikan keluh kesahnya. Umpama mau bertanya tentang masalah apa. Umpama taruhlah kadang masyarakat ini masalah mawaris itu, ya. Lebih lanjut, Ustadz Harun Zain menjelaskan persoalan harta warisan sering terjadi karena masyarakat dinilai tidak memahami, sehingga MUI memiliki tanggung jawab untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi ini kalau kita selesaikan dengan cara berdasarkan syariat, saya kira insya Allah orang Islam ini mudah untuk dipahamkan. Ada alat konsultasi seperti itu. Kita sudah tetapkan orangnya, kemudian juga hal-hal yang sifat umum terkait dengan syariat agama ini, supaya masyarakat kita ini tercerahkan dengan adanya majelis ulama. Selain persoalan ahli waris, persoalan lainnya juga dapat dikonsultasikan melalui layanan tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat selalu mengedepankan pemahaman agama saat menghadapi masalah sehingga tidak berkepanjangan. Salma Amin melaporkan.
Buruh yang bekerja di tambang batu bara PT DTR menerima pesangon rendah hanya 30 juta rupiah. Perusahaan batubara PT DTR yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nunukan telah berakhir. Seluruh karyawan dan buruh yang bekerja di perusahaan tersebut dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah seorang buruh, Yusuf Ali, yang bekerja sebagai operator alat berat mengatakan ia telah bekerja selama 7 tahun namun hanya mendapatkan pesangon sebesar 30 juta rupiah. Sekitar 7 tahun lebih bekerja di DTR karena sudah close project, tutup proyek sudah, tutup perusahaan. Ada sekitar 30 juta. Hitungan dia perkalian 1 ya hitungannya karena dia pakai undang-undang cipta kerja yang sekarang jadi ya sesuai yang itu. Kalau ikut undang-undang lama beda jauh banyak. Yusuf Ali menuturkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja merugikan para pekerja perusahaan karena pesangon yang didapatkan sangat rendah sehingga perlu dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Ya, dirugikan kami karena kan kami sistemnya kontraknya kan kontrak di undang-undang lama. Baru yang disahkannya ini kan tanggal 2 Undang-Undang Tenaga Kerja ini kan 2022 kah? Nah, itu yang baru kami di PHK. Kemarin sempat kami nuntut berapa orang tapi ya mungkin karena tinggal sedikit jadi gagal. Para buruh yang telah di PHK mengharapkan pemerintah Kabupaten Nunukan dapat membuka lapangan kerja baru sehingga mereka yang telah diberhentikan dapat kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Muhammad Wahyu melaporkan. Harga rumput laut kering di Kabupaten Nunukan terus mengalami penurunan hingga menyentuh harga Rp13.000 per kilogram. Harga rumput laut kering di Kabupaten Nunukan terus mengalami penurunan. Bahkan saat ini telah menyentuh harga Rp13.000 per kilogram. Turunnya harga tersebut kembali dikeluhkan oleh sejumlah petani rumput laut. Anggota TGUPP Provinsi Kalimantan Utara Bidang Perikanan dan Kelautan Kamarudin menyebutkan penurunan harga jual rumput laut di tingkat petani saat ini telah menginjak angka Rp15.000 bahkan Rp13.000 per kilogram yang sebelumnya berada di harga Rp17.000 per kilogram. Penurunan ini sudah terjadi sejak awal tahun 2023. Padahal pada akhir Februari lalu harganya masih bertahan di Rp36.000 per kilogram. Tapi sejak Maret turun terus secara perlahan-lahan hingga sekarang mencapai Rp13.000 per kilogram. Mantan Ketua Asosiasi Pedagang Rumput Laut Nunukan ini mengaku dalam waktu dekat harga rumput laut berpotensi kembali turun. Dijelaskan sejumlah faktor menjadi penyebab turunnya harga rumput laut. Salah satunya adalah kualitas yang secara kadar kekeringan rumput laut yang dikirim jauh dari standar ekspor. Yang berdampak turunnya daya beli pasar internasional terhadap rumput laut asal Indonesia. Bahkan beberapa perusahaan rumput laut di Indonesia maupun di negara Cina telah tutup. Turunnya ke 13.000 sampai 15.000 tingkat petani. Menurut informasi, mudah-mudahan tidak demikian, masih ada penurunan lagi. Faktor penurunan yang kami terima baik dari Indonesia bahkan dari luar yang biasa saya komunikasikan, faktor utamanya salah satunya itu umur kita pasca panen rumput laut itu harus diperbaiki. Yang kedua, kualitas rumput laut kita harus dibikin standar. Untuk itu dia meminta pemerintah khususnya instansi terkait untuk dapat berperan aktif dalam situasi kondisi harga rumput laut yang sudah menjadi ikon dan komoditas andalan Kabupaten Nunukan. Dia menilai perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada petani agar kualitas dapat terjaga sesuai standar ekspor untuk menstabilkan harga. Rusdi Mursalim melaporkan. Pendengar, untuk mengetahui lebih jelas seperti apa penyebab anjloknya rumput laut dan seperti apa langkah dan solusi mengatasi harga yang terus mengalami penurunan hingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di perbatasan, berikut kita dengar wawancara reporter Rusdi Mursalim bersama anggota tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Bidang Perikanan dan Kelautan Kamarudin. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan anggota TGUPP Provinsi Kalimantan Utara Bidang Perikanan dan Kelautan Pak Kamarudin yang akan membahas terkait tentang apa penyebab dan solusi anjloknya harga rumput laut yang
sampai saat ini terus mengalami penurunan dan bahkan informasi terupdate akan mengalami lagi penurunan dalam waktu dekat ini. Baik, Pak Kama, salah satu faktor dan penyebab anjloknya rumput laut yang sempat melonjak mencapai 47.000 per kilogram, namun kini 17.000, namun beberapa hari yang lalu turun lagi untuk sampai saat ini 15.000. Bahkan hari ini mendapat informasi akan mengalami penurunan lagi. Silakan Pak Kama. Mulai kemarin itu cerita penurunan dulu kita dari harga 17.000, 18.000 tingkat petani, turunnya ke 13.000 sampai 15.000 tingkat petani. Menurut informasi, mudah-mudahan tidak demikian, masih ada penurunan lagi. Faktor penurunan yang kami terima baik dari Indonesia bahkan dari luar yang biasa saya komunikasikan, faktor utamanya salah satunya itu umur kita pasca panen rumput laut itu harus diperbaiki. Yang kedua, kualitas rumput laut kita harus dibikin standar. Kenapa demikian? Menurut informasi, ini bukan materi saya lah, soalnya tidak ada materi saya di situ, cuma menurut informasi dari ada beberapa pabrikan, biasa saya komunikasi baik di Indonesia bahkan dari luar. Rumput laut ini bila disimpan lama, tidak masuk kadar standar, itu menyebabkan penurunan jeli dan lain-lainnya. Makanya kualitas rumput laut dan pasca panennya ini yang biasa kita disampaikan paling minim 40 hari, bagusnya itu 40 hari sampai 2 bulan. Itu soalnya kalau lebih dari 2 bulan itu artinya pertumbuhannya begitu-gitu aja. Paling kalau kita lihat besar, paling besar mengandung air aja. Itu menurut informasi. Katanya sampai saat ini bahwa beredar rumor tidak hanya beberapa petani memang juga yang ikut teriak, tapi ternyata ada beberapa perusahaan di Indonesia, perusahaan rumput laut juga mengalami kerugian seperti itu, bahkan ada yang tutup seperti itu, Pak. Ya, ini yang saya dapat informasi dari buyer-buyer bahkan orang pabrikan yang biasa kami suplaikan. Di Indonesia ada beberapa pabrik yang tutup, terutama PT Gumindo Perkasa yang ada di Jakarta. Kemarin malam saya komunikasi sama orang Cina. Di Cina ada beberapa juga tidak jalan. Saya menanyakan kenapa Mister tidak jalan, bilangnya banyak rugi. Itu kerugian. Jadi jangan dibahasakan kenapa sekarang ini tadi terjadi demikian, bahasa-bahasa informasi baru kami dengar begini. Begini posisinya, rumput laut kita di Nunukan kalau dikirim ke Makassar, itu berbulan baru sampai di pabrik. Sampai lagi di pabrikan, belum langsung diolah. Jadi kalau barang tidak masuk kadar standar, tinggal berbulan-bulan begitu berapa penyusutan dari jelinya itu tadi yang pertama. Ini pentingnya. Sedangkan produksi rumput laut kita di Indonesia yang terbesar di Kaltara, bahkan saya dengar dunia. Menurut informasi teman-teman kami yang selalu saya komunikasi seperti di Lampung, di Batam, di NTB, di Sulawesi, tidak ada yang mau ambil kalau tidak masuk kadar 3738, itu paling tinggi kadarnya. Nah, sedangkan kita punya kadar di Kaltara, kadang ada saya lihat itu dikirim, kalau dari saya tidak bisa menebak kadar berapa ini. Itu. Jadi mungkin ini mohon maaf, faktor meningkatkan kualitas dan pasca panen ini harus kita libatkan instansi terkait, dari pedagang-pedagang rumput laut, bahkan yang membeli di petaninya, bahkan petaninya, kita artinya harus kerjasama semuanya
kerjasama terutama dari instansi terkait yang bisa mengaturnya, menekannya seperti jangan terjadi seperti sekarang ini. Pak Kamak, kalau saat ini dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan khususnya instansi terkait, apakah sudah maksimal melakukan pendampingan untuk meningkatkan seperti Pak Kamak sampaikan, baik kadarnya, kemudian panennya yang bisa mendapatkan hasil kualitas sesuai harapan yang bisa kembali mengangkat perekonomian Kabupaten Nunukan melalui rumput laut untuk skala ekspor? Ini belum bisa saya bahasakan. Kalau tidak salah, tahun 2021 ada Balai Karantina dari Tarakan bersama Karantina Kabupaten Nunukan adakan pertemuan di HP-nya Lempin, di PFI-nya, menyampaikan itu tadi. Nah, sempat saya dikasih peluang menyampaikan, soalnya penyampaian dia, beliau itu yang dari Tarakan memimpin pertemuan, minta dimasukkan investor dan lain-lain. Jadi saya sampaikan, mohon maaf Pak, kalau seperti investor kita masukkan di sini, pedagang rumput laut di sini, pembelinya, yang pertama kita lakukan itu kualitasnya dulu. Soalnya ada beberapa sudah datang di sini, datang di tempat kami di Momolo, baik dari Indonesia, bahkan dari Australia, luar negeri lah ceritanya. Kalau datang di sini, ndak ada langsung bisa dibawa pulang. Soalnya dilihat barang belum masuk yang dia butuhkan tentang kualitasnya. Habis itu saya ngomong, diambillah yang pimpin. Siap dia menjalankan. Itu tadi. Bilangnya gampang sekali Pak Kamak kalau masalah kualitasnya. Nah, itulah saya tunggu-tunggu sampai sekarang tindak lanjutnya kayaknya belum ada. Mungkin itu. Nah, kami harap sekali ada keterlibatan, soalnya produksi rumput laut kita di Kabupaten Nunukan ini, Kaltara, sangat dikenal, sangat mengangkat ekonomi, sangat membantu tenaga kerja, bahkan datang tenaga kerja dari Sulawesi terutama yang banyak sekali datang di sini, saudara-saudara kita, saudari-saudari kita. Terima kasih Pak Kamak, demikian wawancara langsung bersama anggota TGUPP Provinsi Kalimantan Utara Bidang Perikanan dan Kelautan Pak Kamarudin mengenai dampak, penyebab dan solusi anjloknya harga rumput laut dan seperti apa langkah-langkah yang perlu dilakukan nanti akan segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat ini. Saya Rusli Nur Salim, sampai jumpa. Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Bupati Nunukan Asmin Laura membuka kegiatan sosialisasi restoratif justice. Desa yang berhasil meningkatkan status menjadi desa mandiri mendapatkan insentif sebesar 2% dari alokasi dana desa. Saya Syasha, saya Tika, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.